Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, bagus. Always alhamdulillah. good. Ini dari seluruh daerah ya. Nah, yang saya kenal juga banyak juga ya. Dari Sorong hadir ya. Jangan dulu saya sapa. Dari Sorong. Pak hadir dari Oke. Yang jauh lagi dari Aceh ada nggak ya? Ya. Eh, Mudah-mudahan kita semua dari berbagai daerah nih bisa eh, apa namanya eh, menikmati program ini ya. Nah, jadi tadi menikmati karena ya yang saya rasakan tuh belajar fisika tuh nikmat gitu, senang gitu ya, nggak habis-habisnya sampai sekarang juga ya banyak yang bisa dipelajari gitu ya. Nah saya izin share ini ya. Bentar. Apa yang saya share di sini? Salah sebentar ya. Balik lagi. Ini agak teknis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Share, yang share dulu. Yang tadi itu. Ngelek. Sudah kelihatan sini? Udah Pak, ada Pak. Sudah, Pak. Udah Pak. Pak. Eh, Nah, ini ya, sudah kelihatan ya? Oke, jadi hari ini kita belum terlalu serius ya, masih senang-senang aja dulu gitu ya. Ya. Jadi ini program apa pembinaan ini memang dirancang supaya sebentar saya masih itu ya. Oke. Untuk membina sekaligus guru-guru dan murid gitu ya. Nah, sebelumnya izin sekilas tentang OSN ya. Jadi OSN itu pertama kali digelar tahun 2002 di Yogyakarta katanya ya. Kemudian sempat berganti nama menjadi Kompetisi Sains Nasional tahun 2020 dan kembali lagi menggunakan nama OSN tahun 2022. Tujuannya, nah ini penting sekali tujuannya itu ya, meningkatkan mutu pendidikan sains di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep sains. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan apresiasi siswa terhadap pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dan potensi siswa dalam bidang sains. Kelima, meningkatkan prestasi siswa Indonesia dalam olimpiade sains internasional ya. Jadi di sini apa namanya banyak sekali ya pemenang-pemenang olimpiade ini ya. Bahkan jangankan pemenang ya, yang masuk ke babak final itu masuk perguruan tinggi yang bagus-bagus, berprestasi ya. Karena memang ini ya, memang punya kemampuan yang bagus sekali gitu ya. Cukup banyak yang mendapatkan medali emas, masuk ke apa namanya perguruan tinggi yang bukan di Indonesia saja ya, di luar negeri, di Jepang, di Singapura. Kemudian setelah lulus
mendapatkan job yang sangat bagus gitu ya. Nah, jadi kalau ada salah satu keponakan saya, orang jauh yang menang Olimpiade itu, kemudian dia S1, S2 di Jepang, S3-nya di Amerika di bidang eh, material kuantum ya. Begitu selesai doktor, langsung dapat kerjaan, dikontrak oleh perusahaan apa namanya HP di Jepang. Kemudian sekarang dia sebagai peneliti eh, apa namanya quantum materials di Singapura gitu ya, peneliti bidang itu yang itu sangat banyak yang bisa didapatkan. Jadi manfaat program ini yang pertama yang memberikan bekal dasar fisika yang kuat bagi siswa SLTA. Nah ini khususnya kelas 10 sebetulnya ya, untuk berkiprah di ajang SN. Kenapa kelas 10? Karena untuk bisa berkiprah dengan baik itu tidak bisa dadakan gitu ya. Jadi kelas 10 itu mungkin eh, ini kan baru dasar-dasar gitu ya. Baru mengenal pertama, eh, kemudian tahun depannya bisa ikut lagi gitu ya. Dan bisa mendapatkan pembekalan yang lebih dalam. Kalau ini yang sekarang ini bisa saya katakan ini adalah pembekalan dasar. Nanti yang kelas 10 itu tahun depannya bisa mendapatkan pembekalan yang lain, yaitu pembekalan lanjutan ya, advance. Pembekalan yang advance. Gitu. Bahkan mungkin sistemnya juga mungkin offline gitu ya. Ya. Yang mana? Ya, gimana? Kemudian yang kedua, memberikan bekal dasar fisika yang kuat bagi siswa Israel yang berminat melanjutkan keperluan tinggi di program studi sains fisik. Jadi banyak sekali yang berprestasi di OSN itu masuk program studi ya, fisika, elektro, mesin, teknik sipil, dan lain-lain ya, yang memang memerlukan fisika yang kuat gitu ya. Dan mereka berprestasi di sana. Ya, dan sekarang ini ada keluhan juga itu dari beberapa perguruan tinggi ya, dengan pola seleksi yang tanpa adanya apa mata pelajaran fisika, ada kimia, biologi, itu ternyata cukup banyak mahasiswa yang tidak bisa mengikuti eh, materi atau gagal di materi fisika dasar, kimia dasar, gitu ya. Itu ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelatih ini yang nanti akan masuk ke perguruan tinggi itu sudah dapat bekal yang lebih gitu ya. Baik kelas 10 maupun kelas 11 ini ya. Artinya itu. Yang ketiga nih tentu karena ada guru yang membimbing ya, meningkatkan kemampuan guru fisika dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kemudian kita lihat karakteristik soal-soal OSN. Ini tentu melibatkan teori-teori mendasar dalam ruang lingkup mekanika ya. Kenapa mekanika? Karena mekanika ini untuk SMA itu soalnya bisa dibuat rumit, tetapi toolnya itu aljabar ya, bukan kalkulus. Tidak usah pakai integral, diferensial gitu ya. Tapi kalau termodinamika mau tidak mau ada apa namanya fungsi perubahan banyak dan segala macam yang kompleks gitu ya. Listrik magnet juga demikian. Gitu. Tapi kalau mekanika itu cukup dengan aljabar, tetapi soalnya kompleks gitu ya. Yaitu melibatkan lebih dari satu benda gitu ya. Melibatkan lebih dari satu persamaan. Memerlukan penyelesaian dengan menggunakan peralatan analisis, trigonometri, aljabar linear,
sistem pecahan linear ya, penyelesaian pecahan kuadrat, kemudian geometri, geometri ini dengan trigonometri itu ya, dan ada kaitannya itu ya. Jadi ini karakteristiknya, sehingga memang sekaligus juga diperkuat alat analisisnya ya, trigonometrinya diperkuat, aljabar linearnya diperkuat. Nanti minggu depan itu kita khusus membicarakan trigonometri dan vektor gitu ya. Nanti ada soal-soal yang menantang gitu. Kalau hari ini belum ya, nah, hari ini masih ngobrol-ngobrol saja. Nah, ruang lingkupnya sebetulnya sederhana, kinematika, yaitu pengertian gerak, kecepatan, eh, posisi, kecepatan, percepatan sebagai fungsi dari waktu, geraknya juga GLB, GLBB, gerak non harmonik, gerak dua dimensi. Itu kinematika biasanya demikian ya. Ya, ini contohnya ya. Ini soal OSK 2014. Itu di sini pemahaman tentang gerak gitu ya, yaitu ada posisi, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi dari waktu. Nah, kalau posisinya sebagai fungsi dari waktu diketahui, nanti bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya. Nah, ini eh, pemahaman ya, pemahaman tentang eh, ininya. Ini sebagai contoh soal saja ya. Jadi pengertian gerak, posisi, kecepatan, percepatan sebagai fungsi dari waktu. Kemudian ini misalnya GLB, GLBB ya. Anak berjalan menuruni sebuah tangga eskalator dan segala macamnya. Ini soal 2005-2006 gitu ya. Jadi ini sebagai contoh saja soal-soalnya seperti begini ya. Kemudian ini GLB, GLBB juga ya. Punya ya. Ruang lingkupnya. Sebuah koin dijatuhkan ke dalam sebuah sumur. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T, kecepatan gelombang suara V, percepatan gravitasi G, nyatakan kedalaman permukaan air sumur T, sumur dalam T, V, dan G. Nah, ini jadi ini soalnya biasanya keluar dari pakem yang biasa dipelajari di SMA ya. Di sini ada dua gerak gitu ya. Gerak koinnya dan gerak gelombang suara gitu ya. Nanti eh, kedalamannya dinyatakan dalam T, P, dan G itu bagaimana? Pakainya pakai aljabar aja. Rumusnya rumus GLB dan GLBB saja gitu ya. Jadi gabung-gabungkan gitu ya. Nah, ini adalah gerak dua dimensi. Sampai sekarang banyak gitu ya. Dua dimensi ini adalah contoh tahun 2005-2006. Kemudian dinamika ini ya. Ini menyangkut gerak eh, benda tegar ya. Jadi di sini ini soal OSK tahun 2016 gitu ya. Seperti ini ya. Sebuah cincin masanya M, jari-jari R bergerak menggelinding murni di atas lantai. Kemudian dia apa ya, terdapat permen karet ini ya sini ya. Bagaimana kemudian geraknya setelah permen karetnya itu lengket pada dia ya, ikut bergerak ya. Nah, ini persoalan gerak benda tegar bergabung dengan gerak eh, benda titik gitu ya. OSK 2016.
Nah, ini juga. Ini ya, ini contoh-contoh. Jadi dari situ kelihatan bahwa Pada siapa nama anak-anak ini? soal-soal itu eh, tidak bisa langsung dengan bekal kelas 10 gitu ya. Suka gitu ya. Maka ada tahapan-tahapan bagaimana supaya bisa menyelesaikan eh, apa namanya soal-soal seperti demikian gitu. Nah, itu sekilas tentang OSN. Kemudian kita masuki pendahuluan nih ya. Apa sih fisika? Nah, fisika ini mempelajari alam semesta, kita sudah tahu. Kemudian alam semesta itu diciptakan oleh Allah dengan karakteristik derajat keteraturannya tinggi, derajat simetrinya tinggi, aturannya tetap. Ya, jadi ini sebagai contoh, kalau kita melepaskan suatu benda dari satu ketinggian, dia akan jatuh ya. Itu berlaku sehingga kalau kita misalnya ya, kalau besok saya lepaskan suatu benda dari suatu menara, bagaimana? Ya jawabannya ya insya Allah akan jatuh dia ke bawah gitu ya, nggak akan dilepaskan benda itu nanti naik ke atas gitu tiba-tiba gitu, enggak ya. Jadi aturannya tetap konsisten. Karakteristik eh, fisika demikian ya. Aturannya tetap derajat simetrinya tinggi, derajat keteraturan tinggi. Dan inilah yang menyebabkan fisika itu dimudahkan bagi manusia untuk dipelajari ya. Mudah ya. Ya. Jadi kata mudahnya itu saya tebalkan gitu ya. Jadi dimudahkan ini, jangan merasa, oh fisika sulit. Nah, ini dimudahkan ini. Asalkan kita mau mempelajarinya dengan teliti tekun gitu ya. Kalau konsisten itu, nah, kitanya juga harus konsisten gitu ya, mempelajarinya. Maka akan terasa mudah karena peristiwanya akan begitu-begitu juga gitu ya. Berulang saja peristiwanya. Nah, ruang lingkupnya dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali. Dari quark ini ya, yang kecil sekali sampai yang besar sekali yaitu universe itu ya. Jadi kalau saya bidangnya fisika partikel ya, yang pelajari tentang quark segala macam. Ya, ada juga yang pelajari kosmologi gitu ya, yang ruang lingkupnya sangat luas gitu ya, apa namanya, pada pada kawasan yang sangat besar, sangat luas gitu ya. Jadi di sini lengkapnya kita bisa ambil di bagian manapun juga nantinya berguna, gitu ya. Nantinya berguna bisa berperan dimanapun juga ya. Kalau yang sekarang itu ya kita misalnya kosmologis sedang berkembang, sedang banyak dibicarakan ya. Kemudian juga yang lain-lain juga gitu ya. Nah, misalnya tentang biofisika itu ya, mempelajari membran, mempelajari bagaimana perilaku fisik dari benda-benda hidup gitu ya. Itu ternyata luar biasa gitu ya. Nah, di sini bisa dalam sejarahnya bahwa fisika itu berada di balik revolusi industri. Tahun 1784 itu revolusi industri 1.0 mesin uap.
Ya orang-orangnya orang fisika ya, orang-orang yang bekerja di bidang termodinamika di situ ya. Kemudian tahun 1870 revolusi industri 2.0, ada dibuat pembangkit listrik. Ini orang-orang fisika di belakang itu. Dan yang sampai sekarang itu masih terus berkembang itu adalah revolusi industri 3.0, penemuan semikonduktor itu ya, 1969. Tuh. Jadi di situ barang-barang elektronik itu bisa diproduksi dan sampai sekarang itu masih terus berkembang gitu ya. Sehingga kata orang apa di negara maju sih ya, orang yang menguasai fisika kuantum itu nggak ada nganggurnya, pasti ada eh, jobnya gitu ya. Jadi yang menguasai fisika kuantum ini eh, basisnya di fisika kuantum ya. Itu pasti punya job yang bagus gitu ya. Karena bidang kuantum material sampai sekarang terus berkembang, bertambah lama, bertambah ini ya canggih. Kalau dulu itu eh, saya menyimpan data itu di floppy disk, gitu ya, yang cukup besar ya, apa nih, dari setengahnya 3,5 inci, gitu ya. Isinya hanya 64 kilobyte. Nah, sekarang flash disk itu gigabyte gitu ya, bahkan ada yang terabyte. Teknologinya yang dulu itu disebutnya mikroprosesor, sebetulnya sekarang sudah bisa disebut nanoprosesor ya, nanoprosesor. Jadi ukuran ininya apa namanya? Ukuran eh, komponennya itu nanometer itu. Kalau yang dulu mikrometer. Nah, revolusi industri 4.0, penemuan perangkat ngolah informasi super canggih. Ini di CERN, di eh, eh, apa Swiss ya. Di Swiss itu ada CERN, ada eh, pusat penelitian untuk fisika partikel itu ya. Itu harus mengolah data real time sekaligus banyak sekali. Maka harus dibuat perangkat untuk mengolah informasi yang demikian banyak dan mereka berhasil. Hasilnya bisa dipakai oleh kita sekarang. Itu ya, ya. IT segala macam dikembangkan mulanya dari sana ya. Itu revolusi industri 4.0. Baik, bagaimana kita mempelajari fisika? Gitu ya. Ini saya terinspirasi dari surat Al-Mulk ayat 3-4. Alladzi a'udzu minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma taru fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal taru min futur. Tsummarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dia juga Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan lihat pada ciptaan yang Tuhan yang Maha Pengasih ketidakharmonisan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, di ayat 3 ini, kamu tidak akan melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakharmonisan sedikit pun. Berarti ini untuk membuktikan seperti itu harus berkali-kali dilihat. Berkali-kali dilihat, kemudian lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat suatu celah? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi. Nah, ayat baknya. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dalam keadaan letih.
karena tidak menemukannya. Jadi karakter orang yang pelajari fisika itu harus apa nih? Tekun, lihat sekali lagi, lihat sekali lagi, lihat sekali terus saja sampai yakin, oh ini mau begini perumusannya ya, sudah paten ini ya, perumusannya begitu, gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya berapa kali melihat kemudian merumuskan. Jadi perumusan seperti yang dilakukan oleh Newton itu ya, hukum gravitasi umum itu, F sama dengan minus G, M1 M2 per R kuadrat, itu dari data yang sangat banyak, dari hasil pengamatan apa namanya benda-benda langit, gerak-gerak planet dari sejak ratusan tahun sebelumnya itu ya, terus dipelajari oleh Newton sampai dia mengambil kesimpulan bahwa mengikuti hukum gravitasi umum gitu ya. Maka dia buat perumusan itu. Jadi harus tekun, tidak pantang menyerah gitu ya ini ya. Tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan persoalan ini ya. Nah, sehingga itu bisa kita buat metode ilmiah, yaitu ada gejala alam, kemudian diobservasi, kemudian dibuat hipotesis, oh barangkali ini perumusan seperti ini ya. Diuji hipotesisnya melalui penelitian, sehingga kalau memang sudah teruji gitu, oh, konsisten, maka dibuat hukum. Kemudian ternyata kalau kita keluar dari ruang lingkup yang sebelumnya, gitu ya, ternyata bisa terlihat ada gejala alam yang lain lagi, gitu ya. Apakah hukum ini bisa berlaku? Ya, di- dibuat hipotesis yang baru lagi, dibuat penelitian yang baru lagi, lanjutan, terus menerus ya. Seperti yang tadi surat Al-Mulk gitu ya. Lihat sekali lagi, lihat sekali lagi. Sehingga kita dapatkan yang baru, hukum yang baru. Baru kemudian kita eh, dengan hukum yang baru itu juga dikembangkan lagi. Barangkali ada yang lain lagi. Lihat lagi gejala alam yang lebih, yang gejala alamnya mungkin sudah lama ya, tapi baru terlihat, baru teramati sekarang ini ya. Contohnya yang tahun 2017 itu terjadi eh, teramati ya, tumbukan dua bintang netron yang hasilkan itu pancaran partikel-partikel besi, emas, perak dan lain-lain ya, partikel berat itu ya. Yang itu membuktikan bahwa eh, besi yang ada di bumi itu adalah bukan, memang tidak mungkin berasal dari bumi itu sendiri, tapi berasal dari tempat lain, yaitu hasil dari tumbukan dua dua eh, ini ya. Jadi terbukti bagaimana asal usul besi di bumi itu tumbukan dua bintang neutron. Gitu ya. Nah ini supaya kita bersemangat untuk mempelajari fisika itu banyak banyak sekali yang bisa dipelajari nantinya. Nggak habis-habis. Ini saya contoh ya. Kalau kita misalnya ada kereta, kecepatannya itu adalah U terhadap O ya. Ada orang di dalamnya, kecepatannya terhadap kereta itu V ya. Ini ada. Jadi U kecepatan